Yang ingin saya tanyakan begini Pak Nasir, saya kan PPG lulusan 2021 ya. Di apa itu validasi tunjangan profesi di Info GTK saya itu kenapa keaktifan masih silang ya Pak? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya Pak, terima kasih. Ya. Saya ulangi, ini ada beberapa guru yang sudah valid, tetapi ada guru yang belum valid. Setelah dicek rombelnya sudah sesuai dan data-datanya sudah sesuai, tetapi masih belum valid Pak, dan tidak punya tugas tambahan. Kalau yang tugas tambahan kan menurut edaran itu memang belum ditarik dari Pusdatin, tapi ini yang sudah rombelnya sudah tapi tidak punya tugas tambahan tapi masih belum valid Pak. Itu gimana Pak? Terima kasih. Oke, yang pertama saya klarifikasi dulu ya. Entah itu siapa yang nulis edaran, tapi edaran itu tidak semuanya benar. Itu edaran itu bisa ini ya, tapi terus terang aja saya tertolong dengan edaran tersebut karena komplainnya langsung ke Pusdatin. Ya, walaupun nanti orang Pusdatin itu pasti akan botak mikirin kapan saya lakukan validasi untuk Info GTK gitu ya. Tapi terus terang itu nggak tahu itu siapa yang nulis ya. Yang pasti itu edaran bukan dari tempat yang seharusnya. Siapapun yang menulis itu ya istilahnya itu informasi yang tidak pas lah menurut saya sih ya. Menurut saya. Oke, baik, ini kalau memang ada datanya sudah benar, status di Info GTK-nya sudah valid semua belum Mas? Belum semua. Maksudnya datanya sudah. Ya. Sudah tidak ada perubahan data, kenaikan pangkat, berkala dan sebagainya. Terus rombel juga sudah sesuai dengan kenyataannya Pak. Oh gitu. Rombel sudah sesuai dengan kenyataannya. Ya. Sudah 24 jam dulu Pak. Kalau yang NRG-nya belum terbit itu memang pengaruh ya Pak ya? NRG belum terbit ya. Kalau belum terbit NRG mau gimana bisa ya? Yang apa namanya? Kalau NRG belum terbit berarti kita nggak ada pembandingnya gitu. Itu sama saja dengan guru yang belum bersertifikat pendidik kalau NRG-nya belum terbit ya. Itu kalau sudah terbit itu diinputkan di PTK Datadik ataukah di Dapodik Pak? Kalau dia sudah terbit NRG, dia sudah terbit NRG, harusnya ya dia akan keluar di Info GTK. Ya, dia akan keluar di Info GTK-nya ya kalau dia sudah terbit ya. Kalau dia sudah terbit NRG itu pasti akan keluar di Info GTK. Nah, kalau ternyata dia tidak keluar di Info GTK ya, kalau dia tidak keluar di Info GTK, bisa jadi dia itu ada data yang tidak valid. Ya, karena umumnya yang terbit NRG ini pasti akan terbaca di Info GTK. Itu pasti akan terbaca. Dia akan keluar di pojok sebelah kanan. Makanya saya bisa tulisan di chat NUPTK-nya, biar bisa saya lihat. Belum, bentar Pak. Di chat aja di chat, ya. Iya, ini entah baru buka Dapodik dulu Pak. Ini orang perang belum siap senjata ini. Ini mati ditembak musuh duluan ini. Kalau pergi ke Ukraina ini pulang tinggal nama ini. Perang kok nggak bawa senjata. Oke. Ya jadi gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau memang lulusan 2021 ya pastikan dia sudah terbit NRG. Kalau belum terbit NRG ya belum valid gitu ya. Datanya otomatis belum valid lah gitu ya. Karena apa? Karena ini sudah terbit Pak, ini NUPTK-nya 014733. NRG sudah terbit.
Sudah terbit. NRG sudah terbit. Nah, terus? Cuman ini baru akan ini Pak, baru akan terima sertifikasi kalau ini. Baru untuk yang pertama kali kalau. Enggak. Ya, terus yang ditanyakan apa sih tadi? Jadi kok saya bingung. Ini masih belum valid di info GTK-nya. Masih belum valid info GTK-nya. Iya. Iya. Terus yang 2021. Iya Pak. Keterangannya apa keterangannya? Makanya coba saya minta info GTK-nya. Atau kalau enggak share di screen sini, coba share screen, bisa enggak? Ini info GTK-nya. Saya ketik di komentar aja ya Pak. Iya, ada apa di chat coba. Nih saya tampilkan di publik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Ya, nanti Pak Gunawan nih yang tanggung jawab nih, bukan saya nih. Ini punya teman Pak. Iya punya teman, makanya ini data teman Mas Gunawan yang tanggung jawab nih nanti ya. Iya. Oke, di sini ada penjelasannya. Usia belum pensiun, berarti usianya aman dong. Berarti belum 60 tahun, ya kan? Kelulusan sertifikasi, NRG-nya tidak valid, NRG-nya belum valid, ya. Dia lulusan kapan dia? Lulusan 2021, ya kan? Nah, terus apa? Keaktifan data PNS tidak ditemukan dalam database BKN. Dia PNS. Dia PNS, Pak. PNS. Kapan PNS-nya? PNS-nya 2021. 2021. Dia sudah klik data update BKN belum? Terus beban mengajar masih dalam proses penghitungan. Kenapa beban mengajarnya masih dalam proses penghitungan? Karena data kelulusannya masih belum valid, ya. Nih, kelihatan ya? Iya, Pak. Terus NUPTK-nya sudah valid, oke. Kelengkapan data sudah lengkap, oke. Jadi kelengkapan data lain udah ada nih, jadi nggak masalah gitu ya. Terus kepegawaian NIP tidak ditemukan pada data BKN, jelas. NIP tidak ditemukan karena dia PNS baru dan belum pernah klik update data BKN-nya. Jadi belum diupdate datanya jadi di info GTK, di servernya info GTK, status kepegawaiannya yang ada di BKN itu belum ada gitu loh. Makanya itulah makanya dia perlu klik update data BKN. Nah, kalau sudah klik update data BKN, tunggu. Ya, itu bukan tunggu 1-2 hari itu. Ya. Karena kenapa? Karena itu harus divalidasi. Ya. Nah, sekarang kan lagi sibuk-sibuknya validasi nih. Nah, mungkin untuk yang BKN agak belakangan. Maksudnya yang status kepegawaian BKN ini agak belakangan. Itu mungkin agak sedikit lama prosesnya. Ya. Karena ada beberapa update BKN itu yang tetap dilakukan secara manual untuk cross check datanya, ya. Terus validasi datanya, ya ini jabatan pada BKN tidak dapat diketahui, udah jelas nih ya. Jadi dia guru bukan, kan itu dicek tuh ya. Dia guru atau bukan? Kalau bukan guru ya dia nggak bisa gitu. Karena di BKN itu juga kan ada status tuh. Dia guru bukan, kalau nggak bukan guru, maka walaupun dia punya NRG nggak bakal bisa terbit SKTP-nya karena syarat penerima tunjangan profesi guru adalah seorang guru. Ya, jadi kalau dia bukan seorang guru ya dia nggak bakal terbit. Lalu kepala sekolah itu kan guru yang mendapat tugas tambahan. Gitu kan. Kalau pengawas masih sama, yaitu guru yang mendapat tugas tambahan. Karena itu kepala sekolah sampai saat ini sumber awalnya adalah guru. Ya. Kalau dia belum menjadi guru, di kita saat ini masih belum ada kepala sekolah non guru. Nah, kalau ternyata ada kepala sekolah yang dari non guru, ya dia nggak terima tunjangan profesi. Ya, jadi kalau kepala sekolah ya dia pernah punya riwayat dulu sebagai seorang guru. Begitu Pak, kurang lebih ya. Jadi oleh karena itu ini dilakukan dulu nih langkah-langkahnya gitu ya. Ya, diupdate data BKN-nya. Itu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sekali. Oke, baik. Masih cukup Pak Gunawan ya? Cukup Pak. Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Enggak, yang lain silakan. Kalau masih ada. Bu Suyuti Fitri. Bu Suyuti, monggo. Perkenalkan nama saya
Suyut Fitri Hanifah dari PKIP Insan Mulia Gunung Kidul DIY. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Nasir, saya kan PPG lulusan 2021 ya. Di apa itu validasi tunjangan profesi di info GTK saya itu kenapa keaktifan masih silang ya Pak? Apa itu terkait dengan isian dapodik saya yang di penugasan itu memang saya nyentangnya bulan Maret itu belum lama. Begitu. Terima kasih Pak. Bentar. Ini keaktifan apa nih? Keaktifan apa nih? Yang di itu loh Pak. Validasi tunjangan profesi itu kan ada tulisan keaktifan itu di silang merah. Tidak terdeteksi di dapodik kayak gitu. Tidak terdeteksi di dapodik. Iya. Bentar, keaktifan. Oh ya, tidak terdeteksi di dapodik. Ibu PNS bukan? Bukan Pak, GTY. Bukan, non PNS ya? Iya. Non PNS. Baik, kita cek dulu deh. Ibu bisa minta NUPTK-nya? Oh iya siap Pak, saya tulis di chat saja ya. Oh iya, silakan itu di chat. Oke. Bu Suyut namanya ya? Bukan Suyuti ya? Iya, Suyut Pak. Oke, nanti ini nggak apa-apa datanya saya tampilkan di sini ya. Ya, boleh. Saya mohon izin aja nih. Protes nanti. Oke. Kita lihat di sini ya. Data tidak valid. Hasil verifikasi data terakhir masih belum valid. Masih belum valid ya. Beban mengajar masih belum dalam proses penghitungan. NUPTK sudah oke, kelengkapan sudah oke, keaktifan NRG tidak valid, kelulusan sertifikasinya NRG tidak valid. Ya, ini sama dengan yang Pak Gunawan tadi ya. Ya, belum. Oke, mana dia? Keaktifan tidak terdeteksi, kepegawaian GTY di sekolah swasta sudah valid, keaktifan tidak terdeteksi. Nah, keaktifannya ini dicek sebenarnya bukan dari centangan sebenarnya sih ya. Jadi tapi ya kalau mau di dapodik memang centangan itu wajib diisi karena di SIM PKB kan juga diisi kan. Nah, tapi centangan yang ada di dapodik itu seyogyanya bukan centangan yang dilakukan 1 semester sekali dari bulan Januari sampai bulan Juni dicentang lalu disinkron. Bukan begitu sebenarnya. Dulu keaktifan yang ada di dapodik itu yang centang itu sebenarnya diharapkan dilakukan sinkron itu per bulan. Jadi kalau dia aktif di bulan Januari, maka semua guru itu dicentang bulan Januarinya aktif sinkron. Begitu masuk bulan Februari, gurunya masih ngajar, maka keaktifan dicentang lagi sinkron. Gitu ya. Terus di bulan Maret, centang lagi bulan Maret. Gitu. Jadi bukan dicentang semuanya lalu sinkron. Karena itu akan jadi aneh dan itu akan jadi blunder nantinya gitu ya. Jadi sistem akan baca kok nggak cocok ininya gitu ya. Ya. Nah, ini bisa dilihat di dapodiknya gitu ya. Untuk yang keaktifan itu jangan dicentang keseluruhan tapi sesuai dengan bulan saat ini. Itu awalnya dulu untuk keaktifan itu ya. Nah, sekarang kalau yang keaktifan di sini ini kenapa masih belum dikatakan keaktifannya belum keluar? Karena kan statusnya GTY, beda dengan yang Pak Gunawan tadi. Yang Pak Gunawan ini adalah yang PNS ya, yang PNS. Dari situ keluarnya masih bukan keaktifan tidak terdeteksi ya. Nah, kalau kita di sini keaktifan tidak terdeteksi ini masih karena beban mengajarnya masih 0 ya, karena beban mengajarnya masih 0 nih. Beban mengajarnya masih dalam proses penghitungan gitu ya. Ya, karena kalau yang swasta itu keaktifannya kita lihat dari beban mengajarnya ada atau tidak gitu ya. Oke. Di sini kita lihat statusnya GTY oke. Nah, ijazah terakhir S1 guru kelas PAUD TK Insan Mulia TK ya, jumlah deteksi 1 valid. Oke, terus
Ini Ibu, izin operasional TK-nya ini TK kan ya? Iya TK Pak. Di situ udah ada guru yang berserdik belum? Belum. Belum ada, baru Ibu pertama ya? Ya kebetulan TK-nya rintisan Pak. Oh. Dan izin operasionalnya TK ya, bukan KB ya? Ya TK. Ya, karena kalau KB dia pasti nggak bakal kebaca keaktifannya. Ya, mau ini harus dicek lagi nanti ke izin operasionalnya ya. Oke. Bukan daerah tertinggal, kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolahnya ya. Nah, ini kan jamnya lihat nih Bu nih. Ini jamnya masih 0 nih Bu. Ya. Jam linearnya di bawah ini masih 0 nih. Kelihatan ya? Ya, iya Pak kelihatan. Nah, ini. Kenapa keaktifannya masih dianggap belum aktif? Karena jamnya masih kosong nih. Ya kan ini jam mengajar nggak ada nih. Jam mengajar kan kosong semua gitu ya. Tapi jam tugas tambahannya ada. Nah, iya kan? Kita lihat di sini. Tugas tambahannya oke sudah masuk di sini. Tapi jam tugas tambahan masih belum masuk ini Ibu. Gitu ya. Nah, kapan nih bisa tugas tambahan akan dimasukkan? Untuk tugas tambahan ya, yang kepala sekolah, kepala lab, kepala perpus ya. Ini perkiraan ya, akan masuk di minggu ini ya untuk proses jam mengajarnya. Sekarang masih belum masuk ke dalam proses validasi untuk proses jam mengajar untuk yang tugas tambahan ya. Jadi Ibu bisa tunggu dalam minggu-minggu ini ya sampai Sabtu depan lah ya. Ya, mudah-mudahan sudah berubah. Nah, nanti kalau jam mengajarnya sudah terisi, maka keaktifan ini pun akan terisi ya, keaktifannya. Ya. Nah, sekarang karena jamnya masih kosong otomatis belum terisi. Nah, kan saya akan bahas lagi juga sedikit nih masalah mana tadi ini kelulusan sertifikasi. Nah, kelulusan sertifikasi bagi guru-guru ya yang baru lulus di tahun 2021, seluruh guru yang masih baru lulus 2021, yang pertama, langkah pertama itu cek NRG saja dulu ya, cek NRG yang di sebelah kanan ini. Ya, mudah-mudahan nggak kalingan nih. Oh, kalingan. Yang ada di sebelah kanan. Ntar saya Oke, kita lihat ya. Kita lihat ke yang sebelah kanan ini. Ya, yang sebelah kanan. Nah, ini. Mana dia? Nah, ini. Ini kan ada riwayat pendidikan formal, ada sertifikasi pendidik yang sebelah kanan ya. Kelihatan ya? Iya, kelihatan Pak. Nah, yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti. Nah, yang inilah yang sebelah kanan ini sertifikasi pendidik. Nah, kalau sudah keluar sertifikasi pendidik seperti ini tulisannya, ya, yang ini nih, ya, maka itu berarti data kelulusannya sudah ada, ya. Data kelulusannya itu sudah ada di di Info GTK dan sudah ada di Simtun. Nah, otomatis nanti ini pada saat proses validasinya jangan hitung, ya. Yang pasti kelulusannya sudah ada. Ini untuk yang 2021 nih, ya. Cek ini saja dulu. Ini sudah ada berarti dia di di database KSJ-nya sudah ada. Jadi sudah diterbitkan NRG-nya. Karena sini sudah sudah tertera nomor registrasi gurunya ya. Ini sudah ada nih. Oke. Nah, ini untuk yang 2021-nya ya. Lalu bagaimana kalau yang PPG? Yang PPG tapi datanya baru masuk 2021, sama. Kalau NRG-nya sudah pernah ada di 2021, maka lihat cek ke sini. Ya. Kalau terbit di 2021, cek ke sini ya, karena tahun ini baru bisa menerima tunjangan profesi. Nah, tapi belum tentu datanya valid. Sudah ada di sini belum tentu datanya valid. Dia harus ada juga datanya di sini. Nah, ntar, ini foto orang gantengnya saya hilangkan dulu. Ini agak mengganggu ini. Ya. Oke. Nah, ya, nanti datanya lihat ke sini, ya. Di sini nanti ada data arsip NUPTK. Ada status data kelulusan, ya. Nih, lihat di sini, ya, di data-data ini
sudah sama belum? Ya, nih sekarang kita bandingkan adalah nama. Oh, jangan gitu dulu. Lihat di sini di lulusan sertifikasi pendidiknya ada nggak? Kalau lulusan sertifikasinya ada, berarti dia sudah masuk SIMTUN nih. Dia masuk dalam proses validasi. Nah, karena dia masuk dalam proses validasi lah, maka dia akan keluar di sini di atas keterangannya nih. Ternyata di sini energinya masih belum valid. Kenapa ada status sertifikasi kelulusan sertifikasi energi belum valid? Karena dia sudah ada di sini, ya, yang ini. Kalau ini belum ada, maka ini pun dia tidak akan keluar nih. Ya, ini pasti begini nih. Ya, ini tidak ada nih tombol ini nih. Kalau dia belum bersertifikat pendidik, ya. Kalau ini belum keluar, ya. Ya, padahal ini sudah ada gitu loh. Data kelulusan yang di sebelah kanan ini udah ada gitu loh. Ya. Tapi kalau dia belum masuk SIMTUN, belum masuk di sininya belum ada, maka otomatis ini pun tidak ada nih, ya. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini sudah ada ya. Bu Suyut ini sudah ada data kelulusannya, sudah masuk di SIMTUN. Tapi kenapa validasinya masih dikatakan energinya belum valid? NRG baru itu perlu dilakukan proses verifikasi datanya. Ya. Perlu dilakukan proses verifikasi datanya. Apa yang dilakukan yang harus dilakukan oleh sistem untuk dinyatakan bahwa ya energinya ini valid, maka itu akan disandingkan beberapa data. Yang pertama data NUPTK-nya. Nih NUPTK-nya sama nggak nih arsip NUPTK dengan NUPTK yang ada di data kelulusan. Nah, ini yang pertama, NUPTK sudah valid, oke. Kan sudah oke berarti ini kan. Nah, terus apalagi yang harus dilihat? Ya, namanya harus sama. Inilah makanya saya setiap kali ada orang nanya tentang kenapa data saya nggak valid, itu selalu menekankan tolong namanya konsisten. Kalau di ijazah namanya A, tolong di KTP A juga. Di Dukcapil A juga. Di Dapodik A juga. Jangan ada A plus gitu. Kalau ibu nih sekarang namanya kan sudah sama nih. Suyut Fitri Hanifah gitu ya. Oke, berarti aman. Sekarang tinggal kita cek di data Dapodiknya ke sini. Nah, data yang ini ngambil dari Dapodik nih, data individu. Sama enggak Suyut Fitri Hanifah? Oh, sama. Aman. Kita balik lagi ke bawah gitu ya. Ini kalau kita lakukan manual. Nah, sistem ini dilakukan tidak manual ya. Dilakukan tidak manual, tapi cross check-nya memang tidak bisa sekali ya. Karena apa? Karena di sini ada uang yang dikeluarkan negara untuk membayar tunjangan profesi. Jadi datanya harus benar-benar gitu ya. Karena ini akan berlaku sampai guru itu berhenti mengajar atau sudah lebih dari 60 tahun. Kalau dia sudah lebih dari 60 tahun, dia sudah tidak bisa lagi menerima tunjangan profesi. Kalau dia sudah tidak mengajar, dia sudah tidak lagi menerima tunjangan profesi. Kalau dia berhenti karena sekarang sudah jadi presiden misalnya, ya dia tidak akan terima tunjangan profesi, gitu kurang lebih ya. Nah, oleh karena itu ini kita sandingkan benar-benar karena ini akan berlaku sampai dia tidak lagi menjadi guru ya. Nah, ini jadi nama NUPTK-nya udah oke. Sekarang namanya cek juga tanggal lahirnya, sama nggak tanggal lahirnya? Ah, Bu Suyut ini tanggal lahir sama nggak nih? Antara data Serdik dengan data NUPTK. Oh sama, aman berarti gitu kan? Oh berarti sudah aman. Cek lagi ke atas tanggal lahirnya yang di Dapodik sama nggak? Oh sama, aman gitu ya. Nah terus apalagi? Kalau energi nggak usah karena ini nggak mungkin kita bandingkan nomor peserta. Ini data ininya. Nah sekarang nomor sertifikatnya kok nomor sertifikatnya kosong gitu loh. Padahal kan lulusan 2021. Kenapa nih gitu kan? Nah ya. Nah ada masalah nggak untuk sementara? Ini belum jadi masalah untuk sementara. Tapi untuk menenangkan hati ya jangan sekarang karena kalau sekarang pun orang operator KSG pasti lagi puyeng juga dia ya. Nah, nantilah ya mungkin nanti bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli atau akhir tahun juga nggak masalah.
nanti bisa ditanyakan ke operator KSG, ya. Nah, nanti biar diisikan nomor sertifikatnya di KSG dengan melakukan profil di aplikasi KSG-nya, ya. Nah, kalau sekarang nggak masalah dulu, biarkan, yang penting nomor pesertanya ada. Yang harus ada tuh ini wajib ada nih. Ini wajib ada. Kalau nomor sertifikat ini digunakan pada saat datanya bermasalah. Baru akan kita ini kan ya. Tapi sekarang ini data Ibu belum bermasalah ya. Jadi belum bermasalah. Jadi ini masih untuk bulan-bulan ini Ibu masih bisa abaikan ya. Terus kode sertifikatnya. Nah, ini kode sertifikatnya harus benar nih, gitu loh. Jangan sampai Ibu sertifikatnya guru TK ya, tapi kodenya 027 misalnya. Nah, itu salah. Jadi harus dilihat nih. Jadi semua yang lulus tahun 2021 ini coba cek nama kode sertifikatnya. Jangan sampai kodenya salah. Karena kadang-kadang ada saja, ini kan yang melakukan kode sertifikasi ini kan dilakukannya pada saat mulai dari proses PPG awal gitu ya. Takutnya salah pengentrian kode. Nah, kalau ternyata kodenya salah ya, otomatis nanti tidak akan pernah bisa linear dengan apa yang diajarkan gitu ya. Oleh karena itu, cek nih kodenya. Benar nggak? 020 itu adalah guru kelas TK gitu ya. Kalau kodenya sudah benar, aman ya. Bidang studi TKRA, singkat banget ya, TKRA doang. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini biarkan saja sudah TKRA ya. Harusnya sih ada guru kelas TK gitu kali ya, guru kelas PAUD atau apa ya. Tapi nggak apa, biarkan aja. Ya, nama sekolah saat terbit NRG. Nah, ini berarti ini datanya pada kosong gini nih. Data awal dari PPG-nya belum masuk ini ya. Ini harusnya ini ada nama sekolah pada saat Ibu daftar PPG kemarin. Kemarin kan Ibu daftar PPG sudah jadi dari guru kan, bukannya PPG prajabatan kan? Ya, nah, kalau dalam jabatan harusnya ada sekolah induk asal gitu ya. Tapi ya sudah, ini juga tidak kita belum menjadi kunci untuk validasi ya. Belum menjadi kunci, ini cuma arsip. Ya, tujuannya itu adalah pada saat Ibu nanti suatu waktu di depan bermasalah, Ibu bisa menanyakan historinya gitu. Dulu saya sertifikasinya pada saat saya di sekolah ini gitu. Jadi pelacakannya lebih mudah ya. Nah, sekarang sudah data tercatat pada jenjang TK Simtun Dinas Kabupaten. Nah, ini jadi datanya sudah tercatat nih ya di kabupaten kota. Ya, jadi ini Ibu udah benar nih. Jadi kalau untuk yang TK, SD, SMP, maka di sini harus Simtun Dinas Kabupaten Kota. Ya, kalau dia TK, SD, SMP, ya. Tapi kalau dia guru SLB, SMA dan SMK, maka di sini harusnya tertera Simtun Dinas Provinsi. Ya, Simtun Dinas Provinsi. Kalau yang SLB, SMA dan SMK. Ini udah benar. Nah, kabupatennya Gunung Kidul ya. Nah, perubahan data belum ada perubahan datanya ya. Oke. Jadi ini Ibu, kalau status seperti ini berarti tinggal menunggu proses validasinya. Ya, karena kemarin jumlah pesertanya di Indonesia lumayan banyak ya. Jadi status yang punya Ibu ini mungkin belum terproses untuk validasi NRG-nya. Ini khusus untuk yang terbitan 2021 ya. Yang terbitan 2021. Yang lulusan 2021. Ya, yang PPG-nya lulus 2021 dalam jabatan. Ingat, dalam jabatan. Kalau yang prajabatan lulus 2021 belum tentu bisa masuk sini sekarang. Kenapa? Karena pasti yang prajabatan itu pada saat lulus belum menjadi guru, ya. Karena saat ini belum ada prajabatan yang yang guru ya. Yang guru itu rata-rata masih dalam jabatan. Jadi itu Bu ya. Jadi keaktifan itu nunggu nanti data jam ini terisi ya. Terus untuk yang keaktifan ini termasuk yang datanya Pak Gunawan tadi ya. Kelulusan sertifikasi ini ya. Nah, ini tunggu proses validasi tambahannya. Ini berarti kalau dia sudah masuk sebenarnya sudah divalidasi ya, sudah masuk di sini. Oke.
Itu Ibu kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menenangkan minimal 1 minggu ke depan. Ya, terima kasih ya Pak. Berarti ini bisa ngotak-atik Dapodik dulu aja ya Pak? Nggak usah. Itu karena itu bukan di Dapodik Ibu. Ini bukan di Dapodik ya. Jadi yang ini umumnya terjadi karena data kelulusan tadi Bu ya. Jadi ini bukan karena Dapodiknya. Jadi kalau Ibu otak-atik Dapodiknya nanti malah salah lagi nanti ya. Jadi ini bukan karena Dapodiknya. Itu Bu ya. Oke. Aktifan tetap tunggu dulu ya Pak ya. Tunggu aja dulu sekitar 1 mingguan ini ya. Ya 1-2 minggu lah. Karena ini kan proses pengerjaan validasinya bertahap. Kadang pada saat ada begitu pakai sistem jet mentok, itu kita harus lakukan manual, gitu ya. Nah kalau dilakukan manual itu otomatis teman-temannya juga terhambat juga otomatis. Kalau misalnya ada data 30.000, kita validasi nih, ya mentok 3 orang, ya, yang sisanya ini nunggu dulu yang 3 orang selesai, gitu ya. Karena kenapa khawatirnya yang 3 orang ini sebenarnya sudah tertera di tempat yang awal tadi nih, yang dari yang 29 ribuan tadi gitu ya. Kurang lebih begitulah. Ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.